Nabi mengatakan sallu salatu mi'rajul mu'minin, salatlah sebagaimana seakan-akan kau sedang mi'raj kepada Allah. Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj betul-betul menghadap Allah. Fakana tatajjal, seakan-akan menghadap Allah, dekat dan semakin dekat kepada Allah secara fisikal. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Abdullah M. Hum, saat ini selaku narasumber, dan juga beliau adalah dosen Universitas Diponegoro. Yang sama-sama kita hormati jajaran penasehat Masjid Al-Istighfar, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, dan hadir juga penasehat Pak Kiai Mujiono. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Istighfar Bapak Kiai Haji Abdul Rozak SH dan jajarannya, dan tidak lupa yang saya cintai dan saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Istighfar yang senantiasa komitmen, konsisten, dan insya Allah istiqomah dalam menjalankan kegiatan keislaman, termasuk di pagi hari ini. Ya, ini jamaahnya sudah semakin banyak, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini akan berlangsung semakin lama, semakin mencintai masjid. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum min quwwah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu al-aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ur
بصير صدق الله العظيم. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tampaknya wis suwe ora jamu, nggih? Betul? Pengen jamu kok mah dikirim bandeng. Wis suwe ra ketemu, kok ketemu kok pisan kok mongso rendeng, ya Allah. Udan terus bulan Januari hujan sehari-hari. Tambah mboten pantunnya? Bunga mekar, bunga ceria, bunga melati di dalam hati. Tampaknya jamaah yang segar-segar ceria. Ternyata pingin ketemu sama Pak Kiai. Ya subhanallah. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah wonten pangarsanipun para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng Bapak Ketua Takmir, Bapak Kiai Haji Prof Abdul Razak, Bapak Penasihat, Bapak Profesor Abdul Ghafur dan yang lain, dan beberapa pengurus penasihat yang lain yang tak bisa saya sebut satu persatu. Sumrambah dumateng jamaah putra putri ingin tansah riang gembira bahagia di dalam hati pada pagi ini. Amin. Amin Allahumma. Dengan bahagia mboten? Gembira mboten? Nek mboten tak ajak gembira. Ngoten nggih? Kalau mboten gembira tak ajak bergembira bersama-sama, karena hidup ini harus kita berbahagia dan bergembira. Jangan sedih, jangan gundah gulauna, jangan resah gelisah. Tak ada kamusnya dalam Islam. Betul? Betul tidak? Allah mengatakan wala tayasu firrahillah innahu la ya'su mudhillah illal qaumil kafiru. Janganlah berputus asa akan rahmat Allah, karena sesungguhnya orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang kufar. Orang-orang kufar yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam diri orang-orang beriman tidak ada kamusnya untuk susah, gundah, gelisah, pesimis terhadap hidup, karena Allah mengajarkan optimisme. Allah mengajarkan optimisme. Mila monggo sama sekalian, pada kesempatan ini kebetulan topiknya Pak Kiai Rozak menyampaikan tentang peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan Isra' Mi'raj Nabi dari perjalanan horizontal di bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem, dan kemudian lanjut secara vertikal melampaui berbagai langit sampai ke langit ke-7, sampai ke di atas langit ke-7 sampai Mustawa dan Sidrah Al-Muntaha. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, ada sedikit pertanyaan besar, mengapa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi begitu cepat dalam waktu sehari semalam, bahkan ya sepertiga malam. Banyak kalangan orang-orang kufar, orang-orang yang musyrik, dan orang-orang yang tidak meyakini Islam meragukan betul peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Karena mengapa mereka ragu? Karena memang tidak rasional, tidak masuk akal, irasional, suprarasional. Dan memang saya jelaskan, saya tegaskan, dan kita tegaskan semua bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi itu adalah peristiwa spiritual, peristiwa ruhaniyah yang memang tidak masuk akal. Karena akal tak mampu menerima, cepat menerima peristiwa itu, terlalu besar bagi akal. Karena ini peristiwa ruhaniyah yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah sendiri yang mengatur hambanya seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaturnya, memperjalankannya naik yang namanya pesawat buruk. Pengen tahu betapa jauhnya antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lebih kurang 1.500 km. 1.000, Masya Allah. Jarak antara Masjidil Aqsa dan sampai ke langit ke-7 sampai Sidrah Al-Muntaha tak terukur dengan fisika, dengan hanya kilometer tak terukur. Tapi penjenengan tahu bahwa kecepatan buruk itu di antara para peneliti, para ilmuwan menyebutkan kecepatan terbangnya buruk itu adalah 300.000 per detik. Berapa? 300.000 km per detik. Masya Allah. Maka Isra Mi'raj ditempuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu sepertiga malam sudah kembali ke Masjidil Haram. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, sebelum kita sampai pada pembahasan tentang misi Isra Mi'raj Nabi, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan itu secara terpisah, ada sebuah hadis panjang. Banyak hadis tentang Isra Mi'raj itu yang agak panjang-panjang. Tapi intinya hadis dari Anas bin Malik itu, ketika Nabi ingin di Isra Mi'rajkan itu, Nabi terlebih dahulu mendapatkan satu penggodokan, satu operasi khusus, operasi fisikal. Karena Nabi waktu itu tidur di Masjidil Haram, kemudian ada malaikat yang membawa Nabi ke dekat sumber Zam-Zam, air Zam-Zam. Dan kemudian malaikat Jibril datang ke situ menyampaikan kepada Nabi akan secara fisik mengoperasikan atau membedah tubuh beliau. Beliau bedah tubuhnya, dibersihkannya dengan air Zam-Zam itu, seluruh bagian tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan Jibril membawa satu mahkota indah yang terbuat dari emas. Di dalam mahkota itu disebutkan dalam hadis, di dalam mahkota itu terdapat 2 mutiara. Berapa? 2 mutiara. Yang mutiara itu bukan mutiara fisikal, tapi mutiara ruhaniyah, mutiara spiritual yang mengangkat Nabi menjadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi hamba dan Nabi yang dijamin maksum oleh Allah Subhanahu. Apa itu 2 itu? Pertama adalah mutiara iman. Di situ dimasukkan iman ke dalam tenggorokan Nabi, disisipkan di situ. Yang kedua mutiara berupa hikmah, dimasukkanlah ke dalam hati Nabi. Dan Jibril izin kepada Nabi, saya tutupkan kembali tubuhmu ya Rasulullah. Ditutupkan kembali. Dan Nabi kemudian tiba-tiba diangkat oleh Jibril ke satu perjalanan spiritual melampaui langit-langit. Dari langit pertama ketemu Adam, langit kedua dan seterusnya sampai langit ke-6 ketemu Ibrahim dan seterusnya sampai ke-7 beliau mendapati kondisi yang luar biasa, akan diangkat oleh Jibril lebih tinggi lagi ke Al-Mustawa dan ke Sidrah Al-Muntaha yang dalam surat An-Najm disebutkan Sidrah Al-Muntaha. Disitulah Nabi mendapati satu cahaya demi cahaya di hadapan beliau, cahaya demi cahaya. Tapi disitulah Nabi dekat sekali dengan Allah. Fatadalla. Disitulah semakin dekatnya Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa barakna haulahu linuriyahu. Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berikan barakah di sekitarnya.
Dalam beberapa tafsir kemudian barakah itu dimaknai betapa makmurnya Mekah, Madinah dan Palestina yang dilalui Nabi itu karena berkah dari perjalanan Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana banyak kebun kurma yang luar biasa, subur makmurnya. Dan yang paling menjadikan perhatian kita adalah ayat ini memberikan informasi tentang bagaimana Nabi itu diperjalankan oleh Allah dalam satu perjalanan spiritual, dan bukan hanya perjalanan spiritual, juga perjalanan dia secara fisikal. Jadi fisik Nabi pun diperjalankan sama rohaniyahnya sekalian. Monggo sarang-sarang kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Allahumma barik lana bi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana Ramadana wa hasil maqasidana. Amin, amin, Allahumma amin. Nah jemaah sekalian, berikutnya yang menjadi mukjizat Nabi adalah bahwa perjalanan ini adalah merupakan perjalanan sambung rasa historis, sambung rasa lintas batas, melampaui batas alam fisikal yang tidak pernah ditemukan dalam peristiwa-peristiwa kenabian sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya, ulul azmi, itu pun tak mampu, tak bisa mendapati peristiwa yang diperjalankan seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu mukjizat yang luar biasa. Yang kedua jamaah sekalian, poin yang kedua, misi Isra Mi'raj itu di samping adalah mukjizat Nabi, yang kedua adalah fitnah bagi umat Islam. Apa artinya? Di sini terjadi tadi yang kita sebutkan irasional, ketidakmampuan akal menerima peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu. Yang kedua, banyaknya pelecehan orang-orang kufar kepada peristiwa ini. Tidak percaya, tidak yakin, ragu, bahkan memusuhi Nabi. Kemudian keraguan itu ditambahkan dengan sikap justru yang sebaliknya. Abu Bakar Siddiq, pertama sahabat Nabi yang menerima keyakinan penuh bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi itu benar, adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, maka beliau diberi gelar As-Siddiq. Itu sejak itu beliau diberi gelar As-Siddiq, yang membenarkan Nabi. Beliau digelari Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu apapun yang dari Rasulullah saya percaya. Tetapi kemudian ternyata ada fitnah umat Islam yang lain, yaitu banyaknya orang-orang murtad, banyaknya orang-orang yang tidak yakin kepada peristiwa Isra Mi'raj ini, kemudian berimbas membalik. Terjadinya orang-orang yang menyeberang ke lain kepercayaan. Ya, jadi peristiwa ini membuat orang-orang kufar, orang-orang Islam yang semula baik menjadi murtad.
nggak yakin. Mengapa seperti ini? Ini satu peristiwa yang membuat bencana, musibah bagi umat Islam waktu itu. Di antara ada yang yakin mengikuti Abu Bakar dan seterusnya, para sahabat yang seterusnya, sahabat Aid, Siti Khadijah dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada orang-orang yang kufar, yang Islam yang kemudian murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah sekalian, yang bisa kita lihat tadi adalah ini peristiwa yang luar biasa. Mengapa? Di antaranya adalah karena ini kemauan Allah, bukan kemauan Nabi. Karena itu dalam diri manusia sebetulnya ada satu hal yang perlu dijadikan orientasi kajian pagi ini, adalah adanya an-nafs. Diri Nabi yang di-Isra' Mi'rajkan itu adalah intinya akan menjadi satu cahaya besar bagi umat Islam. Diri Rasulullah sendiri itu kemudian pasca Isra' Mi'raj Nabi, kan beliau membawa oleh-oleh, bukan? Betul? Oleh-oleh apa? Sholat 5 waktu. Dan itu yang ditempa diri pertama adalah diri Nabi dan para sahabat, disampaikan risalah oleh-oleh itu, dan kemudian kepada seluruh jamaah umat muslim seluruh dunia. Bahkan kemudian ditekankan di sini betapa pentingnya an-nafs, diri itu menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dalam beberapa ayat, beberapa hadis, an-nafs itu menjadi penting untuk diperhatikan. Satu contoh misalnya dalam surat Al-Hasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bertakwa, hendaklah di antara Anda, di antara kalian semua mempersiapkan dirimu untuk hari esok. Ini nafs, mempersiapkan diri. Sudahkah Bapak Ibu siap belum mempersiapkan menyongsong hari esok? Sudah siap belum? Siap dong, kok lemas? Siap. Sudahkah siap Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Sudah, pokoknya kita siap dulu. Kata-kata siap itu memberi kita optimis. Betul? Optimis. Nek pengen sudah letoi, lemes. Aduh, aku kok belum siap. Wah, wis jadinya memang nggak siap. Loh, nek penjenengan ndika aku kete mboten siap niki. Ya Allah, naudzubillah. Itu artinya penjenengan memang tidak siap. Kata-kata itu adalah doa, betul? Kata-kata itu doa, dan ini jumbo connected dengan teori NLP. Apa itu? Nah, apa Ibu? Neuro Linguistic Program. Oh, ini pelajaran dari Jepang nih. Ini ada pelatihannya. Kalau mau pelatihan ini ada pelatihan khusus nanti. Neuro Linguistic Program itu memprogram aspek-aspek kebahasaan dalam diri manusia di saraf-saraf dekat amigdala di otak manusia itu. Sadar atau tidak, manusia selalu berkata-kata, berbicara, berbahasa. Tapi di sini sudah disetting di saraf-sarafnya itu. Kalau di settingannya di sini positif, terkunci, krek, positif. Maka orang itu akan berbicara positif saja. Bagus. Wah, bahasanya bagus betul orang itu. Santun. Ya Allah. Itu kan dia sudah disetting dengan positif. Ketemu orang kita juga, Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar ya Allah, gembira ria kan? Tapi kalau settingannya di sini krek, jahat, naudzubillah min, itu artinya kata-kata itu, bahasa yang diucapkan orang itu jahat selalu, kotor, jorok. Ada nggak penjenengan menemui orang seperti itu? Ada kan? Ini empiris ini. Kalau ada orang tuh bicaranya jahat, jelek, kotor, menyakitkan, ya selalu dia akan begitu, betul? Karena terkunci di sini krek. Maka NLP itu berhubungan dengan bagaimana persiapan diri itu siap betul. Kalau
Kalau siap itu artinya positif, betul. Tapi kalau nggak siap, belum siap, wah, itu sudah negatif. Bukankah Allah ngendika dalam hadis qudsinya, betul? Apa itu hadisnya? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini mengikuti persangkaan hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, aku pun akan berprasangka baik kepada dia. Jadi penjenengan itu berprasangka, siap saya Pak, siap ibadah, siap sholat dengan baik, saya siap sholat dengan khusyuk. Itu artinya penjenengan sudah diridhoi Allah untuk sholat yang khusyuk. Karena sesuai dengan persangkaan hambanya, Allah akan berikan itu. Tapi kalau hambanya itu pesimis dengan kata-kata yang jahat, yang negatif, maka aku pun akan berikan dia negatif. Jadi penjenengan selalu, mari kita belajar untuk berprasangka positif pada Allah, berhusnuzon kepada Allah. Jadi kalau kita berjalan, beraktiviti, bekerja setiap hari ini, jangan sampai sedikit pun kita kepleset kepada suudzon kepada Allah. Harus husnuzon, berbaik sangka. Apa artinya? Ucapan-ucapan, pikiran-pikiran, tindakan-tindakan kita harus positif, karena Allah memberikan yang positif. Jadi positive thinking, berbicara dengan positif, itu dimulai dari tadi NLP. Di Jepang, ketika saya kebetulan pernah ke Jepang, diundang oleh Nagoya University di sebuah simposium internasional di Nagoya University, saya diminta untuk presentasi tentang bagaimana segmentasi gender dalam tradisi pesantren. Saya sedikit menyampaikan tentang catatan tentang kitab Okudulujen. Nah, di situ, di sana orang-orang Jepang itu sudah menerapkan NLP dengan baik. Saya herannya begini, ketika saya masuk kampus, mahasiswa itu berjejer ke belakang antri, ada mobil yang mau lewat di kampus itu masih jauh lagi. Keren sekali. Antrinya itu mereka nggak mau jalan gitu, nunggu mobil itu lewat. Bukan antri susuan begitu, enggak. Tapi antri ke belakang, berjejer ke belakang. Sabarnya mereka itu karena tanaman-tanaman NLP itu. Kita sudah ada nggak? Belum nggak? Atau budaya antri itu mau nggak budaya antri yang baik? Belum disiplin budaya kita. Maka NLP itu mengajarkan disiplin diri, mengajarkan pembersihan diri akan ucapan-ucapan yang baik itu. Kalau penjenengan berangkat kuliah, berangkat kerja, berangkat beraktivitas, dari rumah penjenengan sudah harus positive thinking kepada Allah. Apa? Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Saya serahkan diri kepadamu ya Allah, mohon semua aktivitas pekerjaan studi saya hari ini, mudahkanlah ya Allah, berikan cahaya ilmu dengan mudahkan pekerjaan saya dari awal sampai pulang nanti. Sudah penjenengan tawakal kepada Allah, Allah akan jaga oleh para malaikat. Masya Allah, itulah orang yang tawakalnya kuat. Disitulah dia positif, dia akan berhasil dengan baik karena niat nawaitunya sejak awal sudah baik. Nah, saya hanya ingin sebetulnya, lanjut Mas, saya hanya ingin sebetulnya dalam sedikit peristiwa lanjut karena ini waktunya berbacu dengan waktu kan. Kita waktunya katanya 2 jam ya, 2 jam, hanya 30 menit katanya anak. 30 menit katanya. Ya Allah, ini cepat sekali waktunya, Masya Allah. Nah, ini ada satu ayat yang bisa kita jadikan pegangan juga. Ayat ini sebetulnya mengingatkan kita kepada satu kondisi manusia saat manusia tidak tahu apa-apa dan nggak bisa disebut apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal atakal insan hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi manusia waktu itu belum bisa disebut sebagai manusia. Sudah tidak ada apa-apanya. Maka sekarang kalau ada manusia, ada diadakan Allah, maka ada baiknya kita memperkuat
menerima oleh Nabi Isra Mi'raj itu berupa sholat 5 waktu. Lanjut Mas. Nah, sebetulnya saya ingin bicara bahwa sholat 5 waktu itu pertama memang awalnya dalam hadis disebutkan kan 50 waktu itu kan. Ada tawar-menawar seperti tawar-menawar dari Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala atas provokasi Musa. Jadi dalam hadis itu disebut Musa yang memprovokasi, "Udah, enggak yakin enggak umatmu akan bisa beribadah 50 waktu dalam sehari? Sudah minta keringanan kepada Allah, menawarlah kamu agar umatmu mampu." Tawar-menawar dari 50 menjadi akhirnya menjadi 10, akhirnya menjadi 5 waktu. 5 waktu pun kembali ke Musa, Nabi Muhammad, "Wahai Musa, saya sudah mendapatkan 5 waktu ini. Sebagaimana? Enggak mampu kamu." Seterusnya masih diprovokasi lagi. Tapi Allah, Nabi kemudian kembali kepada Allah, menerima risalah sholat 5 waktu itu sehari semalam. Nah, ini satu hamba Allah yang secara fisik sebetulnya sama dengan yang lain, tetapi karena ada ruh Tuhan, lanjut, ada ruh Tuhan yang dimasukkan ke dalam diri manusia, ruh itulah yang kemudian membawa perangkat-perangkat fisik tadi terangkat. Kalau hamba Allah yang biasa fisikal itu ada harganya enggak? Ada nilainya enggak? Yang sudah jenazah itu sudah nilainya enggak? Enggak ada. Tapi karena ada ruhnya yang diberikan oleh Allah, itulah dia jadikan wakil Allah di muka bumi, maka kuluan panjenengan sami jadikanlah khalifah Allah yang berkualitas dengan ruhullah, dengan kekuasaan Allah. Nanti intinya nanti bagaimana kemudian dalam diri ruh itu kan ada beberapa dimensi di situ. Di dalam kitab-kitab tasawuf, misalnya dalam kitab Iqadul Himmah, itu ada satu pembagian, dalam kitab yang lain juga ada, dalam Asrarul Insan fi Ma'rifatur Rahman. Itu ada pembagian, ada ruh, ada akal, ada fikir, ada sir, ada qalb. Ala wa ila ruh. Semuanya itu adalah ruh. Maka ruh itulah yang harus dipelihara dengan baik, diopeni dengan baik, diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ruh itu ternodai oleh sesuatu yang masyaallah, yang akan membawa kita menyengsarakan hidup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi yang saya maksud qalbun ini. Qalbun itu kan ada, hati manusia itu ada 3, bukan? Ada berapa? Apa saja qalbun itu? Qalbun mayyit. Qalbun mati itu qalbun yang mati. Hatinya sudah mati. Sudah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja, sami mawon. Sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Sadaqallahul Adzim.
hati mereka berpenyakit, dan Allah menambah penyakitnya itu. Itulah potret profil orang-orang munafik. Betul, orang-orang munafik. Itu munafik namanya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada sebagian manusia, sebagian hamba Allah yang mengatakan, aku beriman kepada Allah. Saya betul-betul beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hari akhir beriman. Wa mahum bimu'minin, tapi mereka sungguh tidak beriman. Bohong loh. Itulah munafik. Dalam surat Al-Munafik kita diminta untuk wahdharhum, waspadalah. Waspadalah. Banyak di sekitar kita orang-orang munafik. Iya, mungkin sholat berjamaah dengan kita, mungkin teman kita juga, tapi nggak tahu Allah alam ada di antara para sahabat Nabi pun yang menjadi munafik. Dan di antara sahabat-sahabat jamaah kita pun harus berhati-hati. Ada yang munafik atau orang Islam yang bagus di berbagai media, bagus ungkapannya tentang Islam, tapi ternyata dia merimpungi Islam, menghambat Islam. Para ulama, para dai-dai dihambat ibadah dan dakwahnya. Itu gerakan-gerakan orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudara sekalian, tadi kita sudah sampai pada qalbun mayyit. Yang kedua apa? Qalbun apa? Jangan qalbun yang itu loh, ada yang orang mengatakan kolbun mator sakoto marit. Hati-hati hujan-hujan nanti jatuh sakit. Itu plesetan, jadi jangan. Kolbun yang kedua adalah kolbun bimakna kolbun marit, hati yang sakit. Sakitnya di sini, sakitnya di sini, sakitnya di sini. Hati yang sakit. Apa di antara sakit penyakit hati itu? Sombong, orang yang sombong, iri, dengki, serai, apalagi menghasut, riya, itu juga sakit hati. Orang yang pamer, apalagi di dunia sosmed hari-hari ini, Masya Allah. Mari kita membaca Masya Allah. Lagi-lagi Masya Allah. Orang banyak sudah terjebak oleh main handphone, betul? Ini penyanyi kayak ngaji, kan ngaji ya, jajal para kembali ke handphone gitu. Wah, itu status skill. Ya Allah. Jadi gara-gara teknologi digital, di era digital ini banyak orang yang tergoda, terpengaruh, bahkan terperangkap dalam masalah sosmed dan seterusnya. Sehingga banyak orang-orang yang tergoda oleh sosmed, oleh media sosial, oleh gadget, dan pengaruh negatifnya. Ini diantaranya, kalian bisa lihat pengaruh handphone yang mengasihkan manusia, membuat manusia terlena, nggak ada perhatian kepada yang lain. Sudah dia perhatiannya kepada handphone, fokus pada handphone. Maka kehancuran yang akan didapatkan seseorang ketika dia tidak fokus kepada Allah, malah lebih fokus kepada handphonenya, membawa kepada peristiwa-peristiwa yang menyengsarakan manusia. Banyak di antara mereka yang terperangkap dalam dunia sosmed itu, di era digital ini, yang kemudian merusak hubungan sosial, betul? Merusak hubungan rumah tangga dan seterusnya, gara-gara handphonenya terlalu kuat menjajah manusia, menjajah diri kita sebagai muslim. Semestinya kita zikirnya kepada Allah, tapi zikirnya kepada gadget, sosmed dan seterusnya itu. Maka tolong berhati-hati. Kalau tadi saya bicara penyakit hati, diantaranya adalah iri, dengki, dan riya, pamer.
Kulolan panjenengan mari kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena ternyata mungkin kita tidak fokus pada Allah di waktu tertentu, fokusnya pada sesuatu yang memunculkan kezaliman kita, karena kita pamer dengan foto-foto kita, pamer dengan video kita. Masya Allah, kalau nggak hati-hati niat dalam hati kita, kita bisa kesasar jauh dari sikap ikhlas lillahi ta'ala. Mila monggo sarang-sarang difilter, dijaring, disaring. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu file atau foto atau video apapun, untuk betul-betul niatnya diluruskan, jangan sampai terjebak pada sesuatu yang niatnya salah dan kemudian berakibat fatal kepada kehancuran demi kehancuran, terutama penghancuran diri sendiri. Itu penyakit hati. Kemudian jemaah sekalian, sambil menonton video ini, yang ketiga, kolbun apa? Kolbun mayit sudah, kolbun marit. Yang kedua, yang ketiga apa? 50. Kolbun salim. Alhamdulillah, pintar-pintar ya Allah, Masya Allah. Kolbun salim. Illa man atallaha qalbun salim. Qalbin salim, qalbun salim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisan sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wa la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada artinya anak dan harta nanti di saat hari-hari. Tidak ada lagi anak dan harta di hadapan kita, di hadapan manusia, kecuali hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Nah, saya tidak akan melanjutkan materi ini, filenya terlalu panjang ya, nyusul ya. Ini waktunya sudah berpacu dengan waktu. Saya ingin poinnya sebetulnya, bagaimana kita sebetulnya menerima perintah sholat itu dengan baik. Oleh Nabi, dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi itu adalah perintah sholat 5 waktu. Kuncinya adalah piye carane, bagaimana caranya kita bisa mengikuti ittiba Nabi, sholat biar lebih khusyuk. Khusyuk dalam sholat. Panjenengan semua sudah khusyuk belum? Alhamdulillah. Belum kok alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok belum ya? Nggih Pak Ustadz, nggih Pak Yai, kula nembe sinau, beli belajar. Itu sudah bagus. Kalau mau belajar sholat yang khusyuk itu sudah bagus. Sing ora bagus sih apa? Sing ora gelem sinau sholat. Masyaallah. Wis ora gelem sholat khusyuk, ora gelem sinau. Alah mbuh prek. Mang gue pikirin sing penting sholat ya sholat, gedebuk-gedebuk ora apa-apa. Kan ya ditompo. Enggak begitu. Selama kita masih bisa memperbaiki diri, it is never too late to mind. Tidak ada waktu terlambat memperbaiki diri. Maka monggo sareng-sareng kita belajar sholat khusyuk, karena perintahnya memang dalam surat Al-Mu'minun kan, kelebihan keberuntungan orang beriman adalah ketika dia bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Kita lihat surat Al-Mu'minun itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum li
الملائكة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Shadaqallahul Adzim. Jemaah sekalian, ini ayat yang memerintahkan agar kita mengerjakan dengan sholat khusyuk. Mengapa ada perintah untuk sholat khusyuk? Beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Di antara yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Ada orang yang ingin khusyuk, Allahu Akbar, sudah ribut secara fisik. Allahu Akbar, waduh, rasa mantap, dong. Allahu Akbar, waduh. Tidak perlu memamang, tidak perlu ragu ketika sudah menghadap Allah. Ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Usolli fardol dan seterusnya. Allahu Akbar. Sudah di situ harus tumakninah, fokus lillahi. Mila syarat di antara salat bisa khusyuk adalah fokus kepada Allah. Jadi tidak yang lain-lain, tidak ke lain hati, betul? Tidak ke lain hati. Hatinya khusus kepada Allah. Penjenengan tahu cucu Rasulullah, putranya Sayyid Husain, siapa? Ali Zainul Abidin. Itu beliau terkenal khusyuk dalam sholatnya. Pasca ambil air wudhu, itu banyak sahabat-sahabat yang bertanya kepada beliau, ya wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau setelah ambil air wudhu tampak gemetar pucat seperti itu? Saudara semua tahu, setelah saya sholat ini, setelah saya ambil air wudhu ini, saya menghadap siapa? Saya akan menghadap siapa? Saya akan menghadap siapa? Saya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tak mampu, saya tak ada artinya di hadapan Allah. Maka ketika beliau angkat tangan, Allahu Akbar, sudah dia bergetar dan menangis seperti menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, saya seperti ini, kondisi saya begini, banyak dosa, aku malu menghadapmu ya Allah. Dia sebetulnya tak mampu menghadap dengan baik, tapi apapun itu tugas harus ditegakkannya. Dia angkat tangan, takbir, Allahu Akbar, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, dihayati betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan menjawabnya lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan juga menjawabnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Al-ayah. Satu persatu, ayat demi ayat, dia pahami maknanya. Dia pahami maknanya. Maka diantaranya obat penyakit hati tadi, apa diantaranya para ulama merumuskannya? Tombo ati iku limo perkarane. Nomor siji napa? Maca Quran sak maknane. Niku salat juga harus begitu. Kalau bisa tetap harus ada upaya belajar
Sampai kapanpun ila yaumil maut tiba, tetap sinau. Piye caranya aku bisa mengerti maknanya. Ketika baca basmalah, Ar-Rahman Rahim hanya milik Allah. Nggak ada yang mampu memberikan Rahman Rahim pada manusia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semua adalah hanya kepada Allah puji-pujian, hanya kepada Allah yang layak dipuji. Nggak ada yang manusia yang layak dipuji. Semuanya punya dosa, punya salah, punya kesombongan, punya kotoran dan sebagainya. Subhanallah, haqqan innal maula samatul yabqa. Maha suci Allah. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, maka ketika sudah fokus pada Allah, sudah insya Allah rasakan betul bahwa datang di situ Allah beserta dengan kita, sedang dialog, kita sedang dialog pada Allah. Salatnya akan lebih khusyuk. Yang kedua, sadarilah selain salat harus fokus, yang menguatkan orang bisa khusyuk salatnya adalah salat itu hendaknya dihayati betul sebagai mi'rajul mukminin. Nabi mengatakan salatu mi'rajul mukminin. Salatlah sebagaimana seakan-akan kau sedang mi'raj kepada Allah. Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj betul-betul menghadap Allah. Fakana tatajjal, seakan-akan menghadap Allah, dekat dan semakin dekat kepada Allah secara fisikal. Hanya disebutkan dalam hadis, disebutkan dua ujung busur panah dekat sekali, tapi hanya cahaya-cahaya yang tampak. Tapi ini kita di-Isra Mi'rajkan, di-Mi'rajkan dalam waktu sholat. Kita bertemu kepada Allah, sudah pasrah, kita sudah menghadap Allah. Rasakan bahwa kita sedang mi'raj kepada Allah. Yang ketiga, selain fokus rasakan dengan mi'raj, yang ketiga tadi memahami makna ayat per ayat yang dibaca. Makanya saya kalau jamaah atau jadi imam di masjid misalnya, sering baca ayat-ayat yang menyemangati ibadah kita, yang menyemangati perjuangan kita. Ayat tadi sering saya baca ketika saya imamnya di masjid saya, misalnya qad aflahal mu'minun, beberapa ayat kita baca. Tadi yang Rabbi habli hukman, yang tadi qalbun salim sedang kita baca. Ada ayat lain yang kita Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri washrikhu fi amri, dan seterusnya. Ayat-ayat yang menyemangati itu menambah fokus kita, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, biar sholat kita fokus khusyuk betul, maka harus ada upaya aktif, aktivasi diri, jangan pasif. Kita harus aktif. Oh, saya ini sebagai aktivisnya, saya aktivis sholat, maka ya aktif betul dia untuk mengetuk pintu Allah. Jangan pasif, aktif, hatinya menjerit dan mohon kepada Allah. Ada aktivasi di situ. Dan berikutnya jemaah sekalian, agar kita betul-betul khusyuk sholatnya, jadikan sholat itu sebagai tempat yang terindah bertemu dengan Allah, dan seakan-akan itu sholat terakhir. Sallu sholatul muwaddi', kan itu. Sholatlah kamu seakan-akan itu sholat terakhirmu, dan setelah itu kamu akan mati. Allahu Akbar. Ada perasaan, ya Allah, ini tampaknya sholat saya sholat yang terakhir. Ini hanya perasaan saja, sehingga sholatnya akan sungguh-sungguh. Setelahnya saya nggak tahu, ya Allah. Sallu sholatul muwaddi'. Tapi kalau kita semua penjen semua paling habis ini saya ada aktivitas yang lain, ya nggak akan khusyuk, nggak akan merasa sholat itu sholat terakhir kan. Allahu Akbar. Oh, selain saya ada kerjaan di kantor belum selesai, ada urusan dengan temen, janjian di Simpang 5. Aduh, nanti itu saya nanti masih masa apa lagi, urung blonjo udah-udahnya blonjone ya angel, wah macam-macam itu pikiran-pikiran sing membuat masya Allah
nggak akan bisa khusyuk. Tapi kalau sudah betul-betul ini saat terakhir saya, Allah, saya nggak peduli dengan yang lain, saya fokus kepadamu ya Allah, lillahi ta'ala. Sama sekalian yang dikasih Allah, insya Allah dengan 5 poin itu sholat kita akan khusyuk demi khusyuk, dan beruntung betul kita menjadi orang-orang yang sholatnya bisa khusyuk atas perintah Allah dan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados cekap semanten ngoten nggih. Nggih, niki pun jam 6:30. Niki pun jam 6:30 kok 6:30 ya Allah. Kok terlambai 2 jam niki piye to? Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam saku, betul? Kalau ada kata-kataku yang salah, tolong dong maafkanlah daku. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada anak gadis berambut panjang, tolong bawa kemari. Oh bukan, kalau ada umur panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Amin Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan muta'amin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa taqdi lana biha jamil hajat wa taqdi lil hajat wa tutahhiru lana min jamil sayyi'at wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma inna jannaka wa ni'man wa min qurrina ilaha min qawlin aw fi'lin amalin wa na'udzubika minan nar wa min qurrina ilaiha min qawlin aw fi'lin amalin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa khidmatik. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa aqina bit taqwal istiqamah wa injibatin nadamah innaka sami'un. Allahumma inna al-barakah wal hidayah wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah futuhal 'arifin. Allahumma iftah abwaab fadlik. Allahumma iftah abwaab rahmatik. Allahumma khtimna bil iman. Allahumma khtim bil islam. Allahumma bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin bil ummi wa ala alihi bi ba'di subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini ada masalah atau ada kendala, sekali lagi kami adanya panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum